Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Utama. Di sini saya akan eh, menjelaskan, mempresentasikan hasil jawaban dari eh, UAS proyek pengembangan produk digital. Ya, langsung saja. Nah, berikut pembahasan yang akan saya presentasikan pada ini. Yang pertama pentingnya Goals A Framework, cara melakukan validasi MVP dengan bantuan Goals A Framework. Lalu pentingnya matrix growth hacking, lalu cara melakukan validasi MVP dengan bantuan matrix growth hacking, lalu pentingnya matrix behavior design, lalu cara melakukan validasi MVP dengan bantuan behavior design. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Jadi, yang pertama adalah USA framework, yaitu adalah metode yang efektif untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan saluran pemasaran atau marketing yang paling potensial dan efektif bagi bisnis. Framework ini membantu mengurangi pemborosan sumber daya dengan mengarahkan fokus pada saluran yang memiliki peluang paling besar untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Nah, dalam konteks uh, proyek yang kami jalankan yaitu layanan justip atau jasa titip antar, uh, yang bergerak yang diperuntukkan untuk gedung-gedung. Nah, BuzzAI Framework ini dapat membantu mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling tepat untuk memperluas dan memperkuat bisnis layanan justip ini. Lalu langsung saja ke caranya. Cara yang pertama adalah brainstorming semua saluran potensial, identifikasi semua saluran pemasaran yang memungkinkan untuk digunakan dalam promosi. Lalu yang kedua, rank saluran berdasarkan potensi. Peringkatkan saluran berdasarkan potensi jangkauan, biaya, dan kemungkinan konversi. Lalu yang ketiga, uji saluran yang paling menjanjikan. Pilih beberapa saluran dengan potensi tertinggi dan uji efektivitasnya. Yang keempat, kumpulkan analisis hasil. Lakukan analisis terhadap hasil dari setiap saluran yang diuji. Lalu ukur keberhasilan berdasarkan metrik yang relevan seperti jumlah pemesanan, tingkat konversi, dan umpan balik pelanggan. Lalu yang terakhir adalah optimalkan dan skalakan saluran sukses. Setelah menganalisis data, identifikasi saluran yang paling efektif adalah dan alokasikan lebih banyak sumber daya ke saluran tersebut. Nah, cara ini dapat diterapkan pada antar, yang mana dalam brainstorming adalah tim kami telah brainstorming dan memilih beberapa saluran pemasaran yang memungkinkan untuk digunakan. Dari 19 saluran yang tersedia, kami fokus pada 6 saluran yang berpotensi memberikan hasil terbaik dengan biaya yang terjangkau. Lalu pada prioritas rank, rank yang berdasarkan tahun saluran. Itu dari 6 saluran jadi kami memprioritaskan 3 saluran yang memiliki potensial tertinggi untuk menghasilkan hasil. Kami akan melakukan uji coba terhadap 3 saluran ini. Namun dalam tahap awal kami hanya akan berfokus pada 2 saluran, yaitu iklan offline dan viral marketing. Kemudian kami akan melakukan eksperimen kecil untuk menguji efektivitas masing-masing dari 2 saluran yang dijadi metrik yang jelas akan ditetapkan untuk menilai keberhasilan eksperimen ini. Nah, berikut dari matriks yang uh, kami sudah lakukan, sudah kami buat. Ada market size dan bikin method, lalu ada matriksnya, lalu ada bikin mencuangan. Nah, di sini ada
eh, poster yang sudah kami buat dan kami sebarkan di area menara setelah ini. Yang ketiga adalah metric growth hacking. Metric growth hacking penting karena membantu perusahaan mengukur, menganalisis, dan meningkatkan aspek-aspek penting dari pertumbuhan bisnis dengan cepat dan efisien. Nah, dalam konteks proyek Justip ini, eh, metric growth hacking dapat memberikan wawasan tentang bagaimana layanan digunakan, di mana potensi pertumbuhan terbesar berada, dan bagaimana strategi pemasaran dapat dioptimalkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, cara yang dilakukan adalah identifikasi metrik, yaitu jumlah pengguna baru, tingkat retention ratio, rate, lalu volume pesanan harian. Lalu yang kedua adalah set goals. Yang kami terapkan adalah mendapatkan 20 pengguna baru dalam 2 bulan pertama, mencapai 20 pesanan dalam 1 bulan pertama. Lalu yang ketiga adalah identifikasi growth channel, yaitu media sosial, WA group atau WA group yang sudah ini, dan juga ada ide yang sudah kami buat namun kami buat kontennya. Lalu ada flyer yang sudah kami sebarkan. Lalu ada tweet hipotesis yang sudah kami buat adalah program referral. Jika kamu memberikan pengguna pertama gratis pengantaran, maka pesanan akan meningkat. Lalu run eksperimen yang sudah kami jalankan adalah program referral ini. Yang pertama gratis pengantaran untuk setiap penggunaan pertama, matriks jumlah referensi konversi dari referensi. Lalu analisis result, jumlah referensi 100, konversi dari referensi 10. Lalu yang terakhir iterate and scale. Program referral berhasil berhasil, tetapi perlu diperbaiki untuk menurunkan CAC. Pertimbangan untuk meningkatkan insentif bagi pengguna pertama kali. Berikut matriks dari kami. Untuk matrik behavior design. Matrik behavior design ini penting karena membantu perusahaan memahami dan mempengaruhi perilaku pengguna dengan cara yang terukur dan sistematis. Matrik ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk atau layanan, apa yang memotivasi mereka, dan apa hambatan yang mereka hadapi. Dengan informasi ini, perusahaan dapat merancang pengalaman pengguna yang lebih baik dan meningkatkan keterlibatan serta retensi pengguna. Nah, matrix behavior ini penting bagi proyek kami karena membantu memahami dan mengoptimalkan interaksi pengguna dengan layanan. Dengan melacak dan menganalisis metrik ini, antar dapat mengidentifikasi kebutuhan dan preferensi penggunanya. Pengguna meningkatkan pengalaman pengguna, mendorong keterlibatan dan retensi, serta mengukur efektivitas perubahan yang diterapkan. Hal ini memungkinkan antar untuk membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat, mengarahkan sumber daya secara efisien, dan memastikan pertumbuhan serta keberhasilan jangka panjang. Nah, berikut
caranya, itu caranya. Berikut adalah cara melakukan validasi MPP menggunakan background desain dari Computer. Yang pertama ada behavior, adalah perilaku yang dilakukan satu kali. Lalu ada span behavior, adalah perilaku yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pet behavior adalah perubahan perilaku jangka panjang yang permanen. Nah, berikut yang sudah kami lakukan pada tim kami adalah yang pertama dot behavior, eh, yang green memesan layanan untuk pertama kalinya, terus blue memberikan rekomendasi jasa antar barang kepada teman, lalu purple daftar membership di awal, memesan lebih banyak antar untuk memenangkan undian. Nah, yang kedua adalah ada spam behavior, yang green bekerja sama dengan catering dalam jasa pengantaran di B2, di 2B. Lalu blue-nya berlangganan premium jasa antar selama 1 bulan. Purple memakai jasa antar selama 1 bulan, mengupgrade jasa premium antar. Lalu yang terakhir ada pet behavior, yang green bekerja sama jangka panjang dengan apartemen untuk jasa pengantaran B2B. Blue memakai jasa antar setiap ada keperluan atau barang di lobi, pesan antar setiap makanan siang, setiap makan siang. Purple-nya memakai jasa antar untuk barang lain secara rutin. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jabarkan eh, mengenai presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.